lanjut aku fokus ibadah. At least kalau ibadah aku nggak malu buat penyembahan. So guys, jadi gimana? At least-nya udah ngena belum? Jadi di sini aku mau ngajak kalian buat ikut komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Nah, jangan lupa kita juga ada ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Jangan lupa datang ya. See you! Shalom teman-teman. Belum jawab semuanya nih. Shalom teman-teman. Oke, yuk aku undang kita bagi berdiri. Kita maju ke depan. Kita mau memuji, kita mau meninggikan nama Tuhan. Yuk maju ke depan teman-teman. Yuk, jangan lupa atas kanan kirinya. Katakan, ayo kita memuji nama Tuhan. Hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Sekali lagi, katakan, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku, imanku berkata, Tuhanku Yesusku berkata, kuat melangkah bersama Dia. Katakan, ku mampu, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya, ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan, ku menang, na 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 na, let's say na 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 na, bangkitlah, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup, kedahsyatan
Yesusku berkata, ku buat melangkah bersama Dia. Let's go. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, oh, bersorak. haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang. Siap-siap ya. Katakan imanku. 1, 2, 3. Imanku apa? Berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. 1, 2, 3, go. Ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, wow, haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang, na 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 na. Let's say again, na 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 na. Whoa, na 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 na. Berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus. Masih ada sukacita, amin. Ayo senggol kanan kirinya. Katakan, ayo kita bahas Tuhan. Ayo, semangat ya. Katakan, Yesus kau kekuatan hidupku, tekan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati. Katakan, sebab apa? Sebab Engkau yeah. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Let's say, ku angkat tanganku, Ku sorakan haleluya. yes, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selama. Yesus kau kekuatan di hidupku, tekan gentar langkahku. Kau angkat tanganku, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Katakan, lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku.
sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, haleluya. Namamu berkuasa, Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, perkasa semua. Haleluya. Silahkan duduk, kalau lumayan kasih nama Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus buat segala anugerah Tuhan, buat segala kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Yesus, Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Engkau selalu menolong setiap kami, sehingga Tuhan, kami bisa ada sampai dengan saat ini. Itu bukan kuat gagah kami, itu semuanya karena penyertaan campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menanun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku, kata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menanun setiap kami, menanun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku.
sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku, kata-kata kasih dan karuniamu, tak sekalipun kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Mari sama-sama renungi dan nyatakan betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Thank you Jesus, kau menaruh diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku, kata-kata kasih dan karuniamu, tak sekalipun kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Teman-teman, lagu ini sangat amat memberkati setiap kita ya. Lagu ini berkata, kau menenun diriku. Tuhan menenun kita masing-masing sesuai dengan karya Tuhan. Kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih sama Tuhan. Karena Tuhan baik, Tuhan menenun setiap kita. Tuhan gak pernah ninggalin kita. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Ku mengangkat wajah, katakan, memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku. Amin Yesus. Kata-kata kasih dan karuniamu, tak sekalipun kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajah, kau memandang keindahanmu Tuhan, memandang keindahanmu Yesus.
Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami puja nama-Mu, sebab Engkau Allah yang baik, sebab Engkau Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kuraya si kita rolomba ya rolomba ya rolomba ya se. Haleluya. Kuraya la ya 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 se. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau Raja di atas segala raja, Kau berdaulat. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Teman-teman aja nyatakan, memilihmu bagian yang terbaik, ini pernyataan setiap kami Tuhan. selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, mari sama-sama kita sambut firman Tuhan. Mari sama tetap bagi berdiri. Bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti.
ini setiap kami Bapa, kami datang kepadamu. Mari anak-anak taruh tangan kananmu di dada. Biarlah ketika kami berkata, memilihmu Tuhan, itu bagian yang terbaik. Kalau kami ada pada waktu ini, kami boleh ada Tuhan pada hari ini, dan kami memutuskan untuk datang dalam ibadah Youth. Kami memilih Engkau Tuhan. Walaupun mungkin kami dipaksa oleh papa dan mama kami, dipaksa oleh kakak-kakak di tempat ini. Tapi malam hari ini kami mau berkata, Engkaulah bagian yang terbaik dalam hidup kami. Waktu-waktu ke depan ini adalah yang terbaik. Ketika Engkau mau berkata-kata bagi setiap kami. Ketika Engkau mau menyampaikan isi hatimu kepada kami. Ketika Engkau berkata kepada kami, mari nak datang mendekat kepada Bapa. Mari nak duduk di dekat Bapa. Bapa rindu dekat dengan Engkau. Itulah bagian yang terbaik dari hidup kami Bapa. Kami bersyukur. Ada momen-momen yang baik. Kami boleh datang kepada Engkau. Engkau pencipta kami. Engkau yang menenun kami di dalam rahim ibu kami. Bahkan tulang-tulang kami tidak terlindung bagimu Tuhan. Matamu melihat kami selagi kami bakal anak. Terlalu ajaib bagi setiap kami Tuhan. Tidak sanggup kami memikirkannya. Tapi ketika hati kami condongkan kepada firman-Mu, memilih-Mu Tuhan, itu bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripada setiap kami. Sama seperti Maria yang duduk di dekat Tuhan dan mendengar perkataan Tuhan. Itulah bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Sore hari ini Bapa jamah setiap kami. Bapa beracaralah di tengah-tengah kami. Lawat setiap kami. Kami perlu Engkau Allah Roh Kudus mengalir, mengisi setiap hati kami. Sehingga kami pulang dari tempat ini, kami mendapatkan kasih Bapa yang begitu ajaib dalam hidup kami. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Allah Roh Kudus beracaralah di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk. Apa kabar hari ini? Senang sekali bisa ketemu setiap anak-anak Youth ya. Penuh sukacita, amin. Yes, ya. Yuk kita mau belajar akan firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan di kitab 1 Yohanes 2. Ayatnya yang ke-17. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-17. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kita tahu bahwa sekarang ini kita hidup di pada akhir zaman dan firman Tuhan bahwa dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Dunia ini sedang lenyap dengan semua yang ada di dalamnya. Ya, mungkin kamu berpikir, kita berpikir bahwa dunia ini semakin canggih kok tante, nggak mungkin lenyap gitu ya. Sekarang anak-anak sekolah, ya, ada satu sekolah, wah sekarang udah gak pakai uang cash tante, kalau bayar harus pakai flash. Ayo anak-anak ya, sudah punya flash apa belum?
Ya, jadi bukan hanya QRIS aja, tapi ini pakai kartu ya. Jadi tinggal di flash ya. Jadi nggak pakai tuh uang tunai ya. Jadi dunia ini semakin canggih. Kita akan lihat AI ya. AI itu di mana-mana. Kantor di mana, semua perkembangan sekarang, zaman sekarang ini, wah, wis luar biasa. Kalau kita pikir apakah yang lenyap? Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Ya, banyak orang kalau misalnya dibilang dia tidak mengenal Tuhan, dia akan semakin terhilang. Ya, tapi hari ini ya setiap kita ya di tempat ini kita bersyukur ya ada waktu kita boleh kembali bersekutu dengan Tuhan. Ya. Sekarang tante mau tanya dulu. Ya. Kalau kita ini mau mendekat kepada Tuhan, ya, kita mau mendekat kepada Tuhan, kira-kira gampang apa susah sih? Ada yang jawab susah sih tante, atau gampang kok tante, atau susah-susah gampang. Ya, ada satu artikel dibilang gini, niat saja tidak cukup untuk menjadi dekat dengan Tuhan. Kalau engkau punya niat nih, pasti ya anak-anak Yud di tempat ini punya niat. Siapa sih di sini yang gak mau dekat sama Tuhan? Kalau Tante Vikan tanya, siapa yang mau dekat sama Tuhan? Angkat tangannya semuanya. Semua kita mengangkat tangan. Karena ya apa? Aku mau kok dekat sama Tuhan. Aku mau kok datang kepada Tuhan. Coba ya. Gak bisa. Ya. Kalau cuma niat aja, niat di dalam hati kita ini, aku cuma niat. Ya, niat aja mau dekat sama Tuhan. Tapi kita gak action. Ya, itu gak bisa anak-anak. Kita perlu ya, yang namanya kita perlu melakukan satu tindakan. Ya. Kalau misalnya kita mendekat kepada Tuhan, kata firman Tuhan, Allah pun akan mendekat kepada kita. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan ya anak-anak. Kita ini sekarang sudah hidup di akhir zaman, ya. Yang dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Kalau misalnya engkau dikatakan, "Oh, hari-hari ini kamu harus dekat sama Tuhan ya." Apa yang perlu kamu bangun? Apa sih yang perlu kita bangun? Apa yang perlu kita lakukan supaya kita ini bisa dekat sama Tuhan? Ada yang berani jawab? Coba deh, Tante Vikan tanya. Ya, Emma, waktu Stefanus dulu PDKT sama kamu, kan mau deket tuh. Kira-kira Stefanus itu ngapain sih? Boleh dong. Stefanus enggak masalah ya. Pengen dengar suaranya Emma. Apakah misalnya kamu pengen PDKT nih sama seseorang, ya? Kamu pengen deket nih sama dia. Terus kamu melakukan tindakan apa? Ah, biarin aja. Dia kan tahu hatiku. Apakah kita diem aja? Tidak. Ada tindakan konkret. Tante Vicky nggak ngerti sih sejarahnya Emma yang mendekati Stefanus atau Stefanus yang mendekati Emma. Saksinya di sini ya. Atau misalnya kalian yang sudah punya pacar ya, Eca sama Ko Nathan. Siapa yang lebih deket ya gitu ya. Tante Vicky inget ya dulu waktu aku sama mantan pacarku, aku kalau pulang gereja pasti tak belikan susu ultra. Karena kan DE bagian angkat-angkat ya, angkat speaker, angkat alat musik. Wih capek deh pokoknya, ngeliatan dia capek. Pasti aku menyediakan satu susu ultra. Jadi kalau mau pulang tak kasihkan gitu ya, tak kasihkan gitu ya. Jadi ada usaha konkret yang kita lakukan ketika kita mau mendekat. Gak ada tuh namanya kalau kita misalnya mau mendekat, biarin aja. Cuek aja ya, misalnya gak ada perhatian, kita gak mau berkorban. Padahal uang jajan itu lo tinggal sedikit tapi dibela-belain beli susu. Kita lo gak minum susu tapi susunya kita kasih ke DE. Karena apa? Karena kita mau mendekat, kita memberi perhatian. Ada yang seperti itu? Atau anak sekarang, ngapain tante? Kita kan perempuan, kita yang terima dong. Harusnya sana dong yang bayarin kita.
Hah? Ada yang modelnya kayak gitu. Ya, mungkin banyak cara. Tapi setiap pribadi ketika kita mau mendekat, ya, kalau engkau mau mendekat ya, ini harus dengan lawan jenis ya. Ya, ingat baik-baik ya. Kalau engkau ada masanya engkau suka ya, bukan langsung, aku suka sama kamu tak beli-belikan. Enggak juga, harus satu dibawa dalam doa. Setelah itu kita sudah jadian, kita juga mau lebih dekat lagi ya. Kita kasih perhatian, itu wajar. Sekarang anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, ketika hati kita ini niat ya, aku ini kepingin loh dekat sama Tuhan. Aku ini kepingin loh Tuhan mengenal engkau lebih lagi. Sekarang tante mau tanya, buktinya, konkretnya kamu mau mendekat kepada Tuhan, kamu ngapain sih? Ayo. Aku datang yuk tante, aku datang ibadah tante, aku datang komsel. Siapa di sini yang ikut komsel? Tante mau lihat tangannya yang terangkat. Nah ya, aku ini kepingin datang komsel. Kenapa? Bukan cuma mau deket sama Tuhan, tapi aku juga kepengen deket sama teman-temanku di KPK, di komsel youth gitu ya. Ada satu tindakan nyata yang harus kita lakukan. Gak mungkin Stefanus misalnya deketin Emma. Rumahmu jauh wes aku gak mungkin lah jemput-jemput kamu nganter-nganter kamu. Aduh capek Entah ya, sekarang ini masih pacaran diantar-antar loh sampai jauh-jauh. Sama kayak Eca itu ya. Kokonya di Surabaya nganter no sampai Sidoarjo balik meneh ke Surabaya. Dibela-belain. Karena apa? Kepingin deket. Kepingin kalau misalnya naik motor ataupun di mobil bisa cakap-cakap, bisa ngobrol-ngobrol. Kan gitu ya. Kalau orang yang sedang jatuh cinta, orang yang lagi menjalin satu hubungan, itu kita kepingin ngobrol, kepingin tahu isi hatinya seperti apa sih. Kamu gak senengnya aku tuh kayak apa sih? Aku seneng kamu tuh kayak apa sih? Aku gak suka modelanmu kayak gini. Nah, jadi ada bahan pembicaraan. Sekarang apa yang perlu kita lakukan? Ketika Tuhan berkata, mendekatlah kepadaku nak. Ayo deket kepadaku nak. Seringkali handphone ini menjadi yang lebih asik daripada Tuhan. Seringkali kesibukan kita lebih banyak. Gak sempet Tuhan ngomong-ngomong sama Tuhan. Aku ini gak sempet Tuhan. Punya waktu yang banyak sama Tuhan gak sempet. Bangun pagi aku sudah cepet-cepet Tuhan. Aku sudah terlambat Tuhan, nanti aja ya Tuhan ya siang-siang ya Tuhan. Terus udah siang Tuhan bilang, nak udah ada waktu. Oh belum ada Tuhan, nanti sore aja. Sore kita juga ada kegiatan dan lain sebagainya. Malam aja ya Tuhan, oke kata Tuhan malam aja. Ketika engkau menyisakan waktu-waktu sedikit sama Tuhan dan kamu sudah mulai ngantuk dan Tuhan besok aja ya aku ngantuk. Coba. Bisa nggak kira-kira kalau kamu punya pacar, bener loh ya jam 5 jangan lupa telepon aku. Masih punya pacar sih pasti. Jam 5 kurang sudah siap-siap di bel. Makan sudah makan belum, lagi ngapain. Pokoknya terus-terusan. Yuk anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Kita perlu satu tindakan yang nyata ketika engkau berkata, Tuhan, aku mau mendekat kepada Tuhan. Aku perlu mencari wajah-Mu. Aku perlu untuk datang di dalam hadirat-Mu. Ketika engkau melayani Tuhan, baik yang di atas mimbar maupun di belakang mimbar, apakah engkau menyiapkan hatimu dengan baik? Atau skillku aja, pokoknya wis latihan wis. Coba tatap mata saya. Kita perlu tidur lebih awal. Bener gak Kak Eca? Bisa gak kira-kira?
Gak bisa tante, aku pokoknya kalau tidur ya di atas jam 12. Tapi besok pagi kamu pelayanan loh. Wis, ya apa ya caranya ya? Kamu harus tidur lebih awal. Tante Vi kan mau cerita ya, Om Henry itu kan setiap pagi datang doa fajar ya. Sebenarnya sistem tubuhnya itu sudah bangun tanpa pasang alarm. Sistem tubuhnya itu sudah, ini sudah waktunya bangun gitu loh ya. Pasti otomatis dia sudah terbangun gitu loh. Tapi setiap malam tante lihat dia setel waker itu loh. Anak-anak tahu waker ya? Kalau tante Vi kan udah gak pakai waker, pakai alarm handphone. Tapi Om Henry tuh masih pakai waker. Udah wakernya dibunyiin, didengar no gini di telinganya. Oke, nyala berarti dipasang. Padahal ya sebelum waker bunyi itu, dia sudah bangun. Tapi dia berjaga-jaga supaya kalaupun sampai bablas, iki waker membangunkan dia. Pasang alarm. Lalu apalagi? Bangun lebih pagi. Orang-orang mah masih pada tidur, kayak Tante Vi kan di sebelahnya mah masih tidur. Aku pakai selimut, apalagi kemarin dingin ya hawanya. Aku gak berani keluar, aku pakai selimut lagi tidur. Ya, tapi Om Henry harus sudah turun tangga. Aduh, ngapain capek-capek. Ya, batinnya Tante. Kan berdoa dari rumah online aja kan wis enak toh. Dari rumah, dari atas tempat tidur gitu ya, pakai baju tidur, berdoa kan sudah enak. Kok Henry harus naik motor, buka gereja, berdoa 1 jam dia pulang. Terus mungkin anak-anak yang bisa main gitar, Relvan mungkin, Rola. Ya kan, bangun lebih pagi, alarmmu sudah berbunyi, kamu komit nih sama Tuhan. Tuhan, besok pagi aku mau saat teduh. Aku udah lama gak saat teduh. Jam 5 aku mau bangun Tuhan. Kamu bangun lebih cepat, tidur lebih cepat, pasang alarm, bangunnya lebih cepat. Pada waktu alarm berbunyi, kamu ambil gitar. Sebelum hari ini aku berjalan Tuhan, aku melakukan tugasku, aku ambil gitar. Ya, nyanyi. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku. Ya, kamu mulai bawa hatimu kepada Tuhan. Itu ambil gitar, kamu mulai nyanyi. Lalu apa lagi? Kamu mulai menyembah Dia. Menyerahkan hidupmu kembali kepada Tuhan. Kamu mulai berlutut, Tuhan, aku gak mampu tanpa Engkau. Kamu mulai berdoa, Tuhan kehendak-Mu yang jadi bagiku pada hari ini. Mulai kamu berdoa, aku serahkan Tuhan keluargaku, aku serahkan hidupku kepadamu, masa depanku Tuhan. Dan aku perlu firman-Mu. Buka Alkitab-Mu, mulai engkau baca firman-Nya. Kira-kira susah gak ini kita lakukan? Nah ya itu, susah-susah gampang anak-anak. Karena sampai kita ke tahap yang kayak gini, ya, iblis itu gak seneng. Kalau setiap anak-anak Tuhan bisa bangun, lalu bisa berdoa, bisa menyembah Tuhan, dan membaca firman-Nya Tuhan, perkataannya Tuhan sendiri, wah iblis gak seneng nih kayak gini nih. Ayo nak, jangan lakukan. Tapi yang namanya cinta kepada Tuhan anak-anak, kita perlu ya, kita perlu datang mendekat kepada Allah. Jadi konkretnya sekarang kita bilang, aku mencintai Tuhan kok, aku mengasihi Tuhan kok. Tapi buktinya apa? Aku ambil pelayanan, aku rajin kok sebulan 2 kali. Sudah WL, aku singer, aku menari, aku multimedia. Apapun aku kerjakan, aku dekor. Mungkin banyak yang kita kerjakan. Tapi mari kita mulai kembali hidup kita ini anak-anak. Datang mendekat kepada Tuhan secara pribadi. Datang kepada Tuhan dengan saat teduh kepada Allah secara pribadi. Kita punya waktu intim sama Tuhan. Ya, dimanapun. Ya, dimanapun kau berada. Ya, apalagi papa mama sudah kenal Tuhan, kamu duduklah di tempat tidurmu. Apalagi engkau yang punya kamar sendiri, ya kamu bisa kunci kamarmu, kamu datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau menyembah Tuhan. Mungkin kamu bilang, tante suaraku jelek, aku gak bisa menyanyi. Gak apa-apa, pasanglah YouTube pujian penyembahan. Lalu diikuti, aku menyembahmu Tuhan, aku mau memujimu Tuhan. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, seringkali
dunia yang sedang lenyap ini, ya, dunia yang sedang lenyap dengan keinginannya. Kalau engkau perhatikan ya, kalau misalnya kita seringkali anak-anak dibilang gini, sudah ikutin aja, mengalir aja saya tante, saya ini cukup mengalir aja, ke kanan ya ke kanan, ke kiri ya ke kiri. Gak bisa, kita gak bisa mengalir. Kalau misalnya ada satu benda ya kita lempar misalnya, ya botol plastik gitu ya kita lempar ke sungai, arusnya itu akan membawa air dan membawa botol plastik ini sampai sesuai dengan arusnya. Arus dunia ini loh akan membawa kamu. Ya sesuai dengan arusnya dia mau membawa kamu. Tapi seringkali dibilang kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini ikut arus atau kita melawan arus? Hah? Kita melawan arus. Mungkin orang-orang berkata, bukan itu yang paling utama. Ya, bukan mencari Tuhan yang paling utama. Mungkin di luaran sana menganggap, alah kayak gitu loh sepele tante dari dulu loh. Kayak gitu kok tante. Ayo dimulai kembali. Ayo kita mulai kembali. Kalau kita berkata, Tuhan aku mengasihi Engkau. Tuhan ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Seringkali ya, kamu bangun pagi aja gak bisa. Kamu baca firman Tuhan aja gak bisa. Ya, itu membuat kita menjadi pribadi yang tertuduh. Itu membuat kita menjadi pribadi yang, Tuhan aku lo ngomong aku mengasihi Engkau. Tapi aku punya waktu setengah jam aja sama Tuhan itu susahnya minta ampun. Aku punya waktu 15 menit untuk berdoa dengan penuh konsentrasi aja. Kok aku gak bisa? Nah itu loh anak-anak. Ketika engkau memiliki satu pondasi yang kuat di dalam hatimu, di dalam hidupmu, itu harus kita lakukan. Bukan orang lain yang melakukannya. Kalau engkau bisa berdiri sampai pada hari ini dan engkau bisa melayani Tuhan, engkau ambil bagian di dalam pelayanan. Ya, jangan sampai loh anak-anak. Soalnya kita banyak menemukan anak-anak Tuhan, iya aku melayani. Tapi ketika godaan di luar itu datang, dia gak kuat berdiri. Akhirnya dia jatuh. Ada aja tiba-tiba yang naksir dia dari bukan gereja yang berbeda loh ya. Ini dari agama yang berbeda. Itu bisa diterima anak-anak. Itu gimana coba? Padahal kamu statusnya kamu sudah menjadi pelayan. Mari hari-hari ini ketika Tuhan mempercayakan kepada engkau dan saya, ya kata firman Tuhan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi ayo kita punya satu semangat gitu loh. Ya, semangat untuk PDKT sama Tuhan. Amin. Iya. Jadi gak cuma semangat ketika engkau punya, ada yang kamu taksir. Atau, itu aku seneng loh, aku gimana ya, kamu pikir-pikir. Enggak cuma yang itu. Tapi ketika engkau memenuhi hatimu, my first love is Jesus. Cinta pertamamu adalah Tuhan Yesus. Jadi yang kamu ingat-ingat, Tuhan Yesus tolong aku. Oh iya Tuhan, engkau baik sekali. Tuhan engkau baik sekali. Jadi dalam setiap langkah Tuhan engkau baik. Ketika cinta akan Tuhan itu penuh di dalam hatimu. Ya, ketika ada orang yang kamu cantik deh, kamu manis deh, kamu gini deh, mau gak jadi pacarku? Kamu bukan menjadi orang yang gampang baperan. Kamu gak menjadi orang yang gampang kayak orang yang kurang kasih sayang, sehingga engkau menjadi orang yang, kok gitu ya. Enggak anak-anak, engkau menjadi pribadi yang penuh di dalam Tuhan. Karena kasih Bapa penuh di dalam engkau. Yuk, mumpung engkau belum punya pacar, mumpung engkau belum punya calon suami, ya, mumpung engkau, nah kayak Tante Viken kan sudah punya suami, beda lagi fokusnya. Tapi masih kalian ini loh yang masih single.
Ayo cintai Tuhan lebih daripada apapun. Memilih Tuhan itu lebih daripada apapun. Dengan cara apa? Kita buktikan, Tuhan, aku mau melakukan yang baik. Coba ya anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kalau contoh-contoh firman Tuhan di dalam Alkitab, kayak Daniel. Daniel itu ketika mendengar titah raja, bahwa kalau ada yang menyembah, selain menyembah Tuanku Raja waktu itu ya, ada titahnya di stempel, dia akan dimasukkan ke goa singa. Tapi itu enggak membuat Daniel menjadi orang yang, waduh aku takut rek, aku bakal dimasukkan ke goa singa. Tanpa berpikir panjang, dia tetap menghadap Tuhan 3 kali sehari. Tetap dia datang sama Tuhan 3 kali sehari. Walaupun dia resikonya dia akan dimasukkan ke dalam goa singa. Lalu siapa lagi? Raja Daud 7 kali dalam 1 hari dia memuji-muji Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mungkin teman-teman kita dari agama seberang, mereka harus sholat 5 waktu. Ya, Tante Viken pergi jalan-jalan dengan ibu-ibu arisan, sebentar ya waktunya aku sholat. Wih, kalau masalah ketaatan mereka perlu kita acungkan jempol. Mereka taat. Lalu waktu sholat juga apa yang terjadi harus apa? Ambil wudhu. Harus bersih-bersih. Kita sebagai orang-orang yang dikasih oleh Tuhan ini seringkali kita bangun tidur kucek-kucek mata, nggak sikat gigi juga. Datang Bapak gitu. Kadang ngantuk-ngantuk. Ya, padahal kita menghadap Allah kita yang hidup loh. Kita menghadap Bapa kita yang luar biasa loh. Ya Bapak gak menuntut itu semua, tapi mari kita menghormati Dia. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau kembali, aku mau diperbaharui Tuhan. Aku ini mau supaya aku ini gak kebawa arus Tuhan. Arusnya ini deres banget, aku harus melawan arus. Dengan cara apa? Aku harus berenang. Aku juga mau melakukan bagianku. Makanya firman Tuhan di kitab Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita yang lakukan bagian kita anak-anak. Kita menjaga hati kita ini. Kita menjaga hati kita ini supaya apa? Apa yang aku lakukan, apa yang aku katakan, apa yang aku perbuat, itu boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Itu tujuannya. Yuk anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat juga kepadamu. Pergunakan waktumu dengan baik. Karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Ini waktu-waktu yang jahat. Kalau kamu gak pakai dengan baik, kita akan sibuk muter. 1 hari itu kayaknya gak cukup. Bangun tidur, kamu sudah sibuk sekolah, sibuk kuliah, sudah sibuk bekerja, sibuk melakukan segala sesuatu. Tapi mari kita ambil waktu yang terbaik. Kita ambil waktu yang terbaik, datang mendekat kepada Allah. Setiap hari. Setiap hari. Lalu membaca firman Tuhan. Ya, kalian di sini masih ada yang ikut kelas pengajaran? Sudah enggak ada ya? Dulu zamannya Tante Viken ya, kelas pengajaran itu setiap hari itu harus buat renungan loh. Jadi kita baca Alkitab setiap hari lalu ditulis. Kira-kira kalau anak-anak kita ini, anak-anak youth, kalau disuruh buat renungan itu kira-kira tambah rajin apa rontok? Aduh nanti ketemu tante, aduh ketemu Om Henry aku belum buat tugas, kira-kira gitu enggak? Hah? Atau ditanyain lah, buat grup misalnya baca firman Tuhan. Kira-kira, aduh aku belum baca rek. Tapi kita perlu mendisiplinkan diri kita anak-anak. Karena kalau kamu gak mendisiplinkan dirimu, siapa yang mau mendisiplinkan dirimu? Kalau kamu berasa gini, aku gak sanggup disiplinkan diriku. Makanya kalau kita di sekolah kan ada ya, kamu harus masuk sekolah jam berapa, pulang jam berapa.
pakai seragamnya apa, itu perlu. Supaya apa ya, teratur. Nah, kalau misalnya kamu rasa, aku gak bisa ya. Nah ayo dipatok dirinya, aku harus disiplin. Setiap jam 5 pagi aku harus bangun. Setiap jam 5 aku harus datang kepada Tuhan. Setiap jam 5 aku harus punya waktu 15 menit minimal aku datang kepada Tuhan. Untuk datang berdoa. Aku baca firman Tuhan. Yuk pemusik boleh maju ke depan. Ini free will anak-anak. Ini free will. Karena Tuhan kita bukanlah Tuhan yang memaksa. Ya, karena masuk surga itu pilihan. Dan Allah gak pernah memaksa kita. Tapi alangkah baiknya. Ya, setiap kita yang sudah dikasih free will, setiap kita yang sudah dikasih pilihan hidup, kita memilih yang terbaik. Ya, kita memilih yang terbaik. Kita memilih, Tuhan aku mau dekat kepadamu. Aku mau Tuhan untuk berada di dalam hadirat-Mu. Aku mau mendengar suara-Mu. Bahwa aku berjalan pada hari ini dalam jalan-jalan Tuhan. Mari kita pilih dalam hidup kita ini. Sebelum kau memilih yang lain dalam hidupmu, pilihlah Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Sore hari ini Bapak, kami rindu memperbaharui komitmen kami di hadapan Tuhan. Supaya kami tidak terbawa arus oleh dunia ini. Dengan segala keinginannya yang akan lenyap Tuhan. Tapi kami mau menjadi orang-orang yang bersungguh hati. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan. Yang mengasihi Engkau. Yang punya komitmen. Yang punya disiplin. Yang punya kesungguhan hati dalam mengasihi Engkau. Engkau mempercayakan kepada kami banyak karunia Tuhan. Kami adalah anak-anak yang pandai, kami adalah anak-anak yang cerdas. Bahkan Tuhan memberikan kami kemampuan begitu banyak talenta. Kami bisa bernyanyi, kami bisa multimedia, tarian. Tapi semuanya tidak berarti Tuhan, tanpa kami memiliki persekutuan tiap-tiap hari bersama dengan Engkau. Mari Allah Roh Kudus bawa kami kembali. Setiap anak-anak-Mu Tuhan. Supaya kami boleh memiliki hubungan pribadi kembali dengan Engkau. Mari setiap anak-anak ambil waktu pada sore hari ini. Datang kepada Tuhan. Apakah Tuhan tetap mempesona hatimu? Apakah Tuhan Yesus menjadi pribadi yang berharga di hidupmu? Apakah Tuhan Yesus menjadi pribadi yang penting bagimu? Ataukah pekerjaanmu, sekolahmu, kuliahmu yang lebih penting daripada Tuhan? Biarlah sore hari ini kita taruh yang terutama di dalam hidup kita ini hanyalah Tuhan. Maka Tuhan akan tambahkan segala yang baik dalam hidup kita. Mari Bapa, jamah setiap kami. Bawa setiap kami Tuhan untuk mendekat kepada Tuhan. Hari lepas hari. Kami rindu mengenal Engkau lebih lagi. Sehingga Tuhan, cinta-Mu kepada kami tidak bertepuk sebelah tangan, tapi dapat disambut dengan baik. Bagaimana Engkau mengasihi kami, dan kami pun mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Sepanjang hidup
hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatan ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, selamanya hanya dekat, hanya dekat. Allahku, rasa tenang, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku. Terima kasih Bapa, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu dengan. Katakan kepada Tuhan, menikmati. Kami rindu Tuhan menikmati hadirat-Mu. Biarkan roh-Mu Tuhan tinggal di dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Mari anak-anak saja katakan, ingin selalu. Ini doa kami Bapa, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh
kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau, Tuhan. Kami tidak dapat menghasilkan buah ketika kami tidak melekat kepada Tuhan. Kami tidak mampu, Tuhan. Hari esok kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami. Tapi ketika Engkau memegang tangan kami, ketika Engkau menggandeng tangan kami, Engkaulah yang membawa kami berjalan, Tuhan. Sehingga masa depan itu sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami setiap hari. Bawa kami berjalan pada kebenaran-Mu, Tuhan. Kami berdoa Allah Roh Kudus, tolong setiap kami. Biarlah rasa lapar dan haus akan Engkau itu ada dalam hidup kami. Sehingga tiap-tiap waktu, tiap-tiap hari kami datang mendekat kepadamu. Kami rindu bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Sore hari ini kami angkat tangan kami. Biarlah Engkau memberkati kami Tuhan. Hati yang lapar dan haus akan Allah, itu ada pada setiap kami. Hati yang mencari-cari Tuhan, itu ada pada kami. Hati yang menghasilkan buah Tuhan. Kami boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan mengutus kami. Tuhan menempatkan kami di sekolah kami, di keluarga kami, di antara teman-teman kami. Kami menjadi berkat, kami menjadi terang, kami menjadi garam. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat kekuatan, kesehatan, cinta kepada Allah turun atas setiap kami. Kami terima semua yang baik yang daripada Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semuanya.